Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kami boleh jalani dalam anugerah, berkat kasih karunia Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 12-14. Tertulis demikian. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, diperkirakan ada sekitar 304 juta orang di seluruh dunia yang saat ini tinggal di negara yang berbeda dari negara tempat mereka dilahirkan. Artinya ada sekitar 1 dari setiap 30 orang di dunia ini yang merupakan migran internasional. Dan dalam lingkup sebuah negara juga terjadi perpindahan antar kota, antar provinsi, dari desa ke kota. Diperkirakan ada sekitar 1 dari 15 orang bukan penduduk lokal dari sebuah wilayah. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita bisa mengalami peristiwa di mana kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pindah rumah, pindah tempat kerja, pindah sekolah, pindah tempat pelayanan, dimutasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan proses berpindah itu ada kalanya membawa ketidaknyamanan, dan kita perlu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terlebih kalau kita pindah bukan karena keinginan kita sendiri, tapi karena keadaan yang mendesak, karena ada krisis keuangan, masalah di tempat yang lama, atau situasi tertentu di luar kendali kita. Tapi perlu kita sadari bahwa selama kita ada di dalam Tuhan, maka pergerakan kita semuanya ada dalam rencananya. Dalam Matius 4 ayat 12-14 ini, tertulis tentang pindahnya Tuhan Yesus dari Nazaret menuju ke Kapernaum. Ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, situasi di Yudea menjadi tidak aman. Dan secara manusiawi, perpindahan Tuhan Yesus dari Nazaret ke Kapernaum terlihat seperti sebuah respons reaktif terhadap keadaan yang memburuk, atau bahkan sebagai sebuah pelarian. Tapi ternyata, saudara, Alkitab menyatakan di sini bahwa pindahnya Tuhan Yesus terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa yang kelihatan seperti sebuah paksaan karena keadaan, ternyata merupakan cara Tuhan untuk menggenapi rencananya di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita di sini bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, dia bergerak dalam rencana Bapa. Dia mengajar kita sebagai manusia untuk bergerak dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Tuhan tetap adalah pribadi yang berdaulat. Di saat Tuhan mengizinkan situasi tertentu memaksa kita untuk pindah tempat kerja, pindah lingkungan tempat tinggal, dan pindah-pindah yang lainnya, itu bukan suatu kebetulan dan bukan juga suatu hal yang buruk, karena pindahnya kita merupakan penggenapan rencana Allah di dalam hidup kita. Tuhan membawa kita ke dalam rencananya untuk digenapi dengan mengizinkan kita berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa setiap pergerakan kita, pergeseran, perpindahan kita dari satu tempat ke tempat yang lain
itu semua ada dalam kedaulatan dan kendali Tuhan, maka respon kita hendaknya adalah selalu bersukacita di dalam setiap peristiwa yang terjadi di hidup kita. Jangan sampai kita meratapi, bersedih, kecewa dengan apa yang terjadi. Hadapi situasi baru dengan hati yang percaya bahwa Tuhan membawa kita dalam penggenapan rencananya yang baik, indah, dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami ada dalam kendali dan kedaulatan-Mu. Kami percaya Tuhan membawa kami dalam penggenapan rencana-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami ya Tuhan hati yang mengerti, yang dipenuhi hikmat-Mu untuk memahami setiap jalan-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa berkemenangan dan hidup kami menjadi berkat kesaksian. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.